Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basiran wa nadhiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim ulama, para asatidz, para tuan-tuan guru, bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Amanah Al-Istiqomah Al-Mukarram Bapak Ustaz Sukadi SPDI beserta jajaran pengurus. Mana Pak Ustaz Sukadi? Salam kenal Pak Ustaz. Kayaknya udah pernah ketemu. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Alfiyah Al-Istiqomah Bapak Slamet beserta pengurusnya yang tadi sudah memberikan sambutan. Salam kenal dan kayaknya berapa kali ketemu kan? Yang saya hormati Ketua RT 05 Bapak Suyatman. Mana Pak Suyatman? Oh ini yang ngobrol sama saya. Kalau kenal Pak, udah dua kali ketemu juga kita ya. Udah kenal. Bapak Suyatman SH beserta wakil dan jajarannya. Yang saya hormati tokoh masyarakat
itu Bapak Sarbin, telah kenal Pak Sarbin. Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustaz Hanifur Rahman. Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustaz Komarudin. Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustaz Ahmad Taufik. Maka'anallah fi kulli hayatihim wa nafa'anallah bi'ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Kayaknya gak pernah kenal juga ya. Entah di waktu kultum terawih apa waktu kajian. Khusus yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Ananda Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Aris Yono SPDI beserta seluruh jajaran panitia, yang mudah-mudahan kepanitiaan ini bisa mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, dan insya Allah karena pelantaranya bisa mengantarkan kita bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak haji, ibu-ibu hajah, dan bapak-bapak serta ibu-ibu calon-calon hajah, serta calon-calon haji yang walaupun haji estimasinya daftar sekarang 20 tahun yang akan datang baru jalan. Berapa kan? 28, luar biasa. Tapi apapun itu, apapun masanya, kalau sudah Allah yang undang, insya Allah akan dipercepat dan dibersihkan. Karena tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah bilang mungkin. Betul? Tidak ada yang mungkin kalau Allah bilang mustahil. Para adik-adik remaja dan remajawati Mushola Al-Fiyah Al-Istiqomah, pengatur acara yang tadi mempersilakan, yang nyusun acara dari awal sampai saat ini. Karena kalau gak disuruh pengatur acara, mungkin saya gak berdiri di sini. Tim hadroh dari Pondok Pesantren Al-Quran Al-Ihsan yang dipimpin Ustaz Sahril, Ustaz Farhan Azmi yang tadi telah mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran dan membacakan kisah maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun terkadang separuh ada yang paham, separuh lagi banyak yang kagak paham. Betul. Dan separuh lagi banyak yang menikmati suaranya, yang menikmati alunannya, yang paham, yang gak paham, yang sekedar menikmati alunan yang maulid yang dibacakan tadi, semuanya pasti bakal dapat kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita kagak. Karena di dalam maulid yang dibaca tadi itu banyak kisah tentang bagaimana baginda Nabi dikandung. Dari awal Nabi diciptakan, kemudian Nabi dilahirkan, sampai Nabi anak-anak, remaja, dewasa, sampai akhirnya pun meninggal dunia. Semua dikisahin. Ya, makanya momentum peringatan Maulid ini dalam rangka kita nguatin iman. Betul? Nguatin akidah, memperbaharui keimanan kita. Jadi bukan cuma semata-mata duduk, diam, dengerin. Ya kan, kalau bahasa orang haji D4 tuh, datang, duduk, diam, dengerin.
Yang namanya di tempat kebaikan datang, diam, duduk, dengerin. Duduknya, datangnya ada yang duluan, ada yang belakangan, nggak apa-apa. Ya, ada yang datangnya acara udah dibuka. Ada yang datang paling pertama bagian tinggalin hamba. Datang, duduk, diam. Diam ini biasanya kadang-kadang ya ada yang ngorok. Gak apa-apa, ngorok aja Pak. Ada yang tidur aja udah gak apa-apa. Emang udah begini biasanya taklim, biasanya yang namanya pengajian yang begini nih. Ya, kita tempat-tempat kebaikan begini, apalagi di dalam masjid, nggak ada yang lama tahan naiknya. Bener? Nggak ada yang lama. Apalagi kalau hari Jumat tuh. Ya, yang datang paling awal biasanya itu bukan paling banyak mikir ya Pak. Ya, bukan paling banyak tadarusnya, bukan paling banyak baca sholawatnya. Tahu-tahu paling lama. Orang khutbah sebentar saja 15 menit khutbah. Kadang-kadang kita udah latap-latap dengar kita. Ini di tempat yang kayak begini, masya Allah, tabarakallah, ini jangan dikira nggak ada setannya, jangan dikira nggak ada iblisnya, jangan dikira nggak ada membedinya, banyak Pak. Apalagi yang di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis talim, di mana ada tempat kebaikan, di situ pasti setan berkeliaran. Di situ pasti setan akan nimbrung, merusak, menggoda suasana taklim atau suasana kegiatan kebaikan itu. Makanya saya katakan bahwa duduknya kita di majlis ini dalam rangka menguatkan akidah kita. Yang kedua, kita tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini di dalam rangka bersyukur atas nikmat yang harus kita syukuri itu 3 Pak. Oh, 3. 1, nikmat dunia. Yang kedua, nikmat agama. Yang ketiga, nikmat akhirat. Nah, kajian kita itu aja dulu. Saya kasih materi 3 materi ini. Kita duduk di majelis ini dalam rangka menguatkan akidah kita, keimanan kita, keyakinan kita kepada baginda Rasulullah SAW, terlebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar bukan cuma di lisan aja kita ngaku demen nama Nabi. Bukan hanya di lidah aja kita ngaku cinta sama Nabi, tapi betul-betul nyampe ke hati dan kita bisa buktikan dalam keseharian kita bahwa kita umatnya baginda Nabi. Setuju? Setuju? Jadi yang kedua tadi dalam rangka apa? Tasyakur kita kepada Allah. Ya, kita kaji. Pertama, yang namanya tasyakur itu pasti ada yang kita syukuri. Saya katakan tadi yang pertama adalah nikmat. Nikmat apa? Nikmat dunia. Nikmat dunia. Apa contoh nikmat dunia? Sehat, nikmat dunia bukan? Punya rumah, nikmat dunia bukan? Punya mobil, nikmat dunia bukan? Punya duit, nikmat dunia bukan? Punya pekerjaan, nikmat dunia bukan? Punya bini, nikmat bukan Bang? Ayo megang nikmat, oh bini belakang. Punya suami juga termasuk nikmat kok. Kok anak muda, masa muda, nikmat dunia. Punya temenan, nikmat apa kan? Nikmat. Emang punya? Jadi nikmat dunia ini kita bersyukur. Ayo kita syukuri nikmat dunia yang kita punya, yang kita dapat, yang kita miliki, yang kita rasain. Sudahkah kita syukuri?
Jangan bersyukur tentang duit nih. Bersyukur tentang duit misalnya, nungguin punya duit banyak baru syukur. Gila, syukur nungguin punya duit 2 miliar. Kalau belum 2 miliar, gue belum bersyukur dah. Kenapa? Karena belum kuat beli apa-apa. Kemudian kalau kita bersyukur dalam urusan yang apa yang kita miliki, ilah orang kita bersyukur nungguin punya rumah tingkat, nungguin punya rumah mewah, nungguin punya mobil mewah, baru kita bersyukur pada Allah. Jadi nikmat dunia yang kita punya, nikmat dunia yang kita rasakan, nikmat dunia yang kita miliki, nikmat dunia yang kita raih, semuanya harus kita syukuri. Kenapa? Karena apa yang kita punya ini nanti bakal dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pula. Ya. Ayo kita bersyukur. Mudah-mudahan. Ya. Insya Allah dengan kita syukur ditambah sama Allah sesuai janji Allah, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Kayak begini kita punya nikmat dunia nih, panitia ngadain maulid nih, ada yang nyumbang jeruk, ada yang nyumbang kelengkeng, ada yang nyumbang kue, ada yang nyumbang duit. Masya Allah, ini acara-acara yang luar biasa para jemaah sekalian. Kata Imam Syafi'i di dalam satu makolahnya, di dalam kitab Muratul Ubudiyah saya baca, nih para jemaah sekalian, man, siapa orang jamaah ngumpulin tuh orang, ya, ikhwanan saudara-saudaranya li maulidin Nabi, untuk maulid Nabi, untuk maulid. Dia kumpulin nih, DKM kumpulin, panggil orang, kumpulin panitia, bentuk panitia. Kemudian wahaya alahum to'aman, dan dia sediain makanan-makanan. Tuh, Masya Allah, luar biasa. Dari yang manis sampai yang pahit ada, dari yang dingin sampai yang hangat. Ada yang hangat? Yang hangat kau pilih kan? Tadi yang hangat mah bohong, itu cuma jangan lama-lama. Ya. Wahaya alahum to'aman, lalu dia apa? Dia sediain makanan-makanan. Ini kata Imam Syafi'i, bukan kata Hansip loh ya, bukan kata Hansip. Sekelas Imam Syafi'i. Wa amila ihsanan, kemudian dia beramal kebaikan. Tadi kita dengerin maulid, kita dengerin qiraatul Quran, kita dengerin ceramah, kita dengerin tausiah, zikir dibacakan, tahmid dibacakan, tahlil dibacakan, sholawat dibacakan, wa amila ihsanan, sedang dia berbuat kebaikan di majlis itu. Apa kata beliau? Wa asallahu ta'ala ma'as salihin was syuhada was salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Maka besok di yaumil kiamah ba'asahullah, Allah bakal antarkan dia nih. Allah bakal antarkan itu orang, Allah bakal kirim itu orang bersama siapa? Ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang benar, orang-orang yang benar sekalian. Kalau kita dikumpulkan bersama orang-orang yang benar, berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa maulid ini insya Allah benar. Jelas? Besok kita dikumpulkan bersama para syuhada, dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Kapan? Yaumil qiyamah. Wa yakunu fi jannatin na'im, dan dia berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jelas Ibu? Jelas Ibu? Bo. Makanya kita syukuri nikmat dunia yang kita rasakan, kita syukuri nikmat dunia yang kita dapat, kita syukuri nikmat dunia yang kita punya, kita syukuri nikmat dunia yang kita capai dan kita raih hari ini. Insya Allah bakal diberkahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kumpulnya kita di maulid ini dalam rangka tasakur kepada Allah Subhanahu. Yang kedua,
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat agama. Kalau nikmat agama itu meliputi apa sih, Ustaz? Nikmat agama itu meliputi yang pertama keimanan, kedua ilmu. Keimanan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita kepada siapa? Keimanan kita kepada baginda Nabi. Ini harus kita buktikan, kita syukuri bahwa kita bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad. Betul? Kita bangga diimamkan Al-Qur'anul Karim. Betul? Kita bangga dikiblatkan Ka'bah Baitullah. Betul? Kita bangga dijadikan jihad fisabilillah sebagai jalan kita. Betul? Dan kita bangga dituhankan Allah Subhanahu. Ini keimanan. Jadi kita bersyukur dengan nikmat agama yang Allah berikan kepada kita, terutama kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya momentum peringatan Maulid ini dalam rangka kita mencintai, membuktikan cinta kita kepada Nabi, dalam rangka refleksi kecintaan kita kepada beliau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi, sebab Nabi Muhammad segala-galanya kepada manusia. Karena Nabi Muhammad ini, kalau bukan karena Nabi Muhammad gak bakalan kita kumpul begini. Ya, ngapain kita capek-capek? Karena emang kita udah cinta sama Nabi Muhammad, capek gak terasa. Betul. Udah indah aja bawaannya karena cinta. Orang kalau udah cinta itu kan udah jadi apa aja kelihatan indah. Betul. Seperti anak muda cinta sama pemudi, sama anak gadis, ya kan? Apa aja yang dia lihat pasti indah, betul. Pakaiannya yang dia lihat indah, lenggak-lenggok jalannya yang dilihat indah, suaranya yang dia dengar indah, padahal cempreng yang ditanggung. Abang nih, Pak, Bapak nih, karena emang udah cinta sama bini, pokoknya rewel bini serewel apapun indah aja rewel. Indah nggak kira-kira? Kenapa? Karena cinta. Kita pun andai kata keindahan itu kita salurkan kepada agama. Ketika kita cinta kepada agama, maka insya Allah semuanya akan jadi indah. Betul? Sholat berjamaah akan jadi indah, zakat akan jadi indah, puasa akan jadi indah, ibadah haji pun akan jadi indah, bahkan jihad fisabilillah pun akan menjadi indah rasanya. Betul? Kenapa? Karena cinta. Betul? Ini rela nih Maulid Nabi karena kita cinta sama Nabi Muhammad. Rela kira-kira kalau Maulid ini sampai jam 3 malam rela? Serius? Rela enggak? Ridho enggak? Kalau Maulid sampai jam 2 malam? Woi. Kedua. Kenapa? Karena di momentum Maulid ini kita akan coba kebet satu-satu bagaimana merefleksikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah betul kita ini sudah termasuk umatnya yang sungguh-sungguh dan betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, atau yang saya katakan tadi baru hanya sampai di lidah kita cinta kepada Nabi Muhammad, belum benar-benar sampai ke hati. Itu yang pertama. Jadi kalau orang cinta itu melahirkan keindahan, Bang. Ya. Kemudian yang kedua, kalau emang kita udah demen sama Nabi Muhammad, kalau emang orang cinta nih, biasanya cinta itu melahirkan energi, kekuatan. Betul? Kekuatan yang berat akan terasa ringan, akan ada dorongan dan semangat, sehingga kita sering berkata bilang, walaupun kau jauh gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Kan begitu kira-kira ya? Ya, walaupun kau jauh gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Karena udah apa? Demen. Nah, bagaimana kalau itu kita salurkan kepada agama? Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, akan lahir sebuah dorongan dan semangat untuk melaksanakan apa yang menjadi ajaran agama yang kita anut, untuk menegakkan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Maka kita tidak akan lemah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Betul. Kadang-kadang sholat berjamaah nih, sholat berjamaah padahal masya Allah luar biasa, itu salah satu sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Satu sholat berjamaah, masya Allah, man sholat sholawat al-khamsa, siapa orang yang sholat berjamaah, maka Allah akan berikan 5 keistimewaan. Apa yang pertama? Satu, akan Allah tarik daripada kefakiran. Allah akan hilangkan keberkahan. Allah akan angkat daripada kemiskinannya. Ini keberkahan daripada sholat berjamaah. Maka akan jadi kuat kita melaksanakannya. Ya, Bu, Ibu, Pak. Kalau saya yakin kalau di sini untuk sholat berjamaahnya, alhamdulillah. Beda. Kalau di kampung saya, sholat berjamaah yang disebut dengan namanya sholat berjamaah, jamaah 13. Apalagi kalau udah subuh, jamaah 11. Imam 1, makmum. Tapi kalau di sini, alhamdulillah, kalau maghrib, ya, kalau di sini alhamdulillah. Tapi kalau di mana di kampung saya, ini jujur aja saya bicara di kampung saya. Orang kampung saya itu kalau beduk johor, duk, pasti di masjid. Beduk asar, duk, pasti di masjid. Maghrib, duk, pasti di masjid. Isya demikian, subuh apalagi yang panjang beduknya, duk, pasti di masjid. Orangnya agak bungkel di rumah, orangnya ringkuk di rumah, apalagi kalau subuh, masya Allah, tabarakallah, ya Pak ya, subuh. Kalau di sini mah agak, ya, kalau di sini mah alhamdulillah dapat 5 baris, 2 baris, alhamdulillah. Ya. Kalau saya nyari 2 baris, ayah. Allah ya Rabbi, kadang-kadang yang bangunin subuh dia, yang ajar subuh dia juga, sampai yang hayu ya qayyum dia juga. Langak lingkup udah hayu ya qayyum udah hampir dapat 40, yang koma dia juga. Langak lingkup nyari imam kagak ada, akhirnya yang bertindak imam dia juga. Yang bangunin dia, yang ajan dia, yang komat dia, yang imam dia, yang mimpin zikiran sesudah sholat dia, yang doa dia, yang aminin dia. Bohongan tuh hati-hati. Ya, nih anak muda habis maulid nih. Habis maulid, ayo bangkitkan keimanan kita, semangat sholat berjamaahnya. Makanya mudah-mudahan nih yang habis peringatan maulid begini, yang dajis ke masjid, yang malas ke musola, mudah-mudahan rajin. Ya, rajin ke musola. Insya Allah. Itu hikmah yang harus kita ambil. Yang kedua, hikmah dari maulid ini, ya, jangan pernah tinggalkan ngaji sama zikir. Penting itu. Maulid kita adain setahun sekali, ya kan? Betul. Tapi yang namanya ngaji ini yang betul-betul orang ngaku cinta sama Nabi, orang yang betul-betul ngaku cinta sama Rasulullah, ini orang yang doyan ngaji, orang yang mau zikir. Ini para jamaah sekalian. Jadi ayo kita refleksikan cinta kita kepada Nabi. Dengan kita cinta, maka insya Allah akan melahirkan energi. Pokoknya nggak ada yang berat. Kalau emang udah cinta sama Nabi, nggak ada yang berat semuanya. Insya Allah. Jadi ayo kita refleksikan. Apa yang pertama, buktiin kalau emang benar kita cinta sama Nabi. Yang ketiga, banyakin sholawat. Sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
In ja'akum yaumal qiyamah, bila mana kalian ingin selamat di yaumil qiyamah, min ahwalihi, daripada hebatnya dahsyatnya hari kiamat, wa mawatiniha, dan tempat-tempatnya, maka aksaruhum alaiya sholatan, perbanyaklah sholawat kepada baginda Rasul. Jadi perbanyak sholawat. Orang baca sholawat, satu, hidupnya penuh dengan nikmat. Insya orang kalau baca sholawat, orang lagi marah-marah nih, bini aja deh bang, bini lagi marah-marah, kita baca sholawat. Misalkan bini lagi ngomel, lu orang bini ngomel ya. Biasa kan kalau namanya ibu-ibu, yang namanya ibu-ibu itu emang ya cirinya ya, kalau bukan cewek bukan ibu-ibu. Ya. Kita bacain sholawat, wah pokoknya dah insya Allah. Gantung sudah. Ini sholawat, hidup akan jadi nikmat. Ibu-ibu juga rajin baca sholawat, bapak-bapaknya rajin baca sholawat, anaknya rajin baca sholawat. Insya Allah itu rumah tangga yang penuh dengan nikmat. Satu, yang kedua, orang yang rajin baca sholawat ini akan diberikan pahala yang berlipat-lipat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pahala yang berlipat-lipat. Dosa sabrek-abrek akan terkiparat. Insya Allah di akhirat masuk surga jadi bercepat dengan sebab syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli sallim Muhammadin sahibil usra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa jami'ina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina banyak baca sholawat. Mau yang panjang kek, mau yang pendek kek, ya. Mau yang panjang misalkan yang kayak tadi itu. Kalau mau yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini biasanya kalau orang lagi sedang bermimpi baca sholawatnya begini, sallallahu alaihi Muhammad. Ya,
ketahuan nadanya. Kalau tadi tuh banyak orang lagi banyak itu. Allahumma sholli wa sallim. Sama dengan baca tasbih zikir. Kalau lagi banyak banget subhanallah, alhamdulillah, tandanya lagi tasbihnya happy. Tapi kalau sini subhanallah walhamdulillah wala elemen kita gak punya berasa gagal, anak pada sakit, bini pria tengah malam juga kakak pada jam setengah. Tapi giliran duit banyak, beras ada, bini sehat, anak sehat, bini baik, bini happy, bini senang. Baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jangan kita bawa senang aja para jamaah sekalian. Ya, kita bawa happy. Di malam ini kita bergembira kepada Nabi Muhammad sallallahu, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahagia dengan sebab diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, juga adalah banyakin shalawat kepada Nabi. Yang keempat, kalau kita bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupin sunnah-sunnah Nabi. Hidupin sunnah-sunnah Nabi. Salat duha nih, ibu-ibu, bapak pergi kerja. Bapak pergi kerja pagi, ibunya jabak tangan suaminya, ngerangkul tangannya, cium tangan suami. Kalau perlu bolak-balik, nih yang di depan, nih yang belakang, ini penghormatan, ini cinta, ya ini keberkahan, cium tangan. Ya kemana-mana juga kalau bisa cium tangan suami. Jangan ini mah kemana-mana bilang dia kagak ngelatih. Kalau di kampung saya ngaji aja di ngaji, kok ngaji. Ibu-ibu pergi ngaji, bang. Saya mau ngaji dulu ya bang, ambil lari. Bang, saya pergi ngaji dulu ya bang ya. Ntar kalau misalkan gerimis jemuran sama akar itu merah. Ini para jamaah sekalian. Ya Allah. Jadi ayo hidupkan sunnah Nabi. Ya. Jadi man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka ia adalah orang yang cinta kepadaku, dan siapa yang cinta kepadaku, maka besok masuk surga tidak bersama. Ya Rabbal. Yang keenam, kalau kita cinta sama Nabi, tiru tulan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di keluarga aja, suami ikut nulan akhlak baginda Rasul. Istri niru apa yang ditauladani oleh baginda Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memang harus kita jadikan suri tauladan buat kita. Dan suami kalau memang menjadikan Rasul sebagai suri tauladan, suami yang soleh. Istri kalau memang menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, istri yang solehah. Pejabat kalau dia mengikut apa yang diajarkan baginda Rasul, mengikut apa yang ditauladani baginda Rasul, minimal pejabat punya sidik, amanah, tabligh, patonah, walaupun sidiknya nggak benar-benar sidik. Betul? Sifat baginda Nabi adalah sidik, artinya benar, amanah, artinya terpercaya, pakona artinya cerdas, tabligh artinya transparan dalam menyampaikan. Betul? Seorang pemimpin dan pejabat kalau saja ngikutin apa yang ditauladani sifat baginda Rasul, sidik, amanah, tabligh, pakona, walaupun sidiknya enggak sidik-sidik banget, walaupun amanahnya enggak amanah-amanah banget, walaupun pakonanya enggak pakona-pakona banget, walaupun tablighnya enggak tabligh-tabligh banget, juga dikit. Tuh, ini para jamaah sekalian. Kalau bisa sampai semuanya. Sidiknya baginda Rasul, Nabi itu paling pandai menghibur istri. Paling pandai. Dikala istrinya sedang sedih, Nabi selalu menghibur istri. Sama sama bapak-bapak. Ibu ya. Kalau ibu lagi sedih, suami suka ngibur nggak?
Suami pun enggak. Neng, apa emang nangis? Udah diem. Ya. Jangan dan bersedih. Ini duit nih 10 juta beli emas nih. Hilang gak sedihnya tuh? Hilang gak sedihnya tuh? Gue 10 juta hilang. Ini kalau zaman sekarang Nabi itu paling pandai menghibur istri. Nabi paling pandai ya memanjakan istrinya. Dan Nabi tidak pernah membebankan istri. Tidak pernah. Apa yang dia bisa kerjain, dikerjain sendiri. Rasa sama nih bapak-bapak semua juga, tidak? Ya. Betul nggak? Bener Bu. Bisa tanya bapak-bapak. Nabi itu kalau emang kita meniru baginda Rasulullah SAW itu tidak pernah membebankan istrinya. Apa yang bisa dia kerjain dia lakuin sendiri. Walaupun itu adalah pekerjaan istrinya. Kira-kira bapak-bapak orang sini nih yang hadir nih, kira-kira begitu apa kagak kira-kira? Bu, saya tanya jawab dengan kompak, betul? Bener apa? Takut aja lo gak ada lakinya. Ini para jamaah sekalian. Jadi kalau emang bisa, ya kalau kita emang nolak Nabi nih, istri lagi tidur, mungkin tadi capek, ya siang capek, cuci, masak, bebenah, ngurus anak, segala macamnya. Nah kita tengah malam memang lagi nonton TV, udah habis isya, tiduran, pengen ngopi. Kalau bahasa orang saya, nanti malu. Ya, malu bahasanya siapa no? Jiko. Ya. Neng, kalau seduhin kopi apa nih? Bini lagi ngantuk. Udah mulai merayang-rayang mau tidur. Hilang. Harus dipaksa dia bangun untuk kopi. Banyak. Nah, Nabi tidak pernah membebankan istri. Tidak pernah. Ini berjasa. Apa yang bisa dilakukan? Dia kerjakan sendiri. Ini mudah-mudahan ibu-ibu istri suaminya kayak begitu ya Bu. Ya Bu. Nabi paling romantis sama istri. Paling romantis. Kalau dengan Siti Aisyah dia pernah makan berdua. Undangan Siti Aisyah dia pernah minum berdua segelas. Sama bapak-bapak sini juga kalau makan sepiring berdua. Sepiring berdua. Kenapa? Romantis, so sweet. Apa emang cuma itu-itunya? Ya, gak habis makan sebungkus berdua. Ada yang sebungkus berdua. So sweet itu romantis. Ya, romantis apa mirip? Nah ini para jamaah sekalian. Jadi ayo, ya. Jadi kita hidupkan itulah perilaku Nabi, akhlak baginda Nabi. Kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Ayo, Nabi orangnya jujur. Yuk kita belajar jujur. Apakah kejujuran kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi? Ini abang-abang, bapak-bapak, dapat misalnya pulang dagang, dapat keuntungan, misalnya dapat keuntungan nama modal semua 2 juta, keuntungan modal 1 juta, keuntungan 1 juta. Kira-kira itu dikasih semua enggak? Keuntungannya sama bini? Jujur, pasti cuma separuh. Kadang cuma 70% dah. 700 kasih bini, 300 masuk dompet. Jadi cuma segini nih, cuma 700. Hari ini gue dagang dapat. Ya. Begitu bini cuci celana suami tanpa disengaja, biasa kalau perempuan memang suka rata, kalau bahasa orang kampusnya rata gitu. Ya kantong kanan diroboh, kantong kiri diroboh, begitu kantong belakang ketemu diroboh. Wah, emang rezeki istri soleha. Kata ibunya, emang rezeki istri soleha, mayan 300.000. Bini suaminya di luar lagi mangu-mangu, lagi main handphone segala macam. Tahu suami istrinya lagi nyuci, akhir. Ya sudah. Tanyain lah, Neng, lu nyuci celana? Iya Bang. Sini mana celana? Itu saya roboh. Agak ada. Lu lihat di sini 300. Nah ini kata bininya tuh. Nah ini
Terus kata lakinya apa? Sini. Kata lakinya. Tadi kata abang itu foto tadi 300, tadi kata abang 700. Ini 300. Itu 300 maksud tujuannya ini duit apa? Jawab lakinya, duit sial. Duit sial. Tawan juga. Itu kadang-kadang emang ibu, ya bu, ya benar-benar bisa nyari duit. Benar-benar bisa nyari duit kalau seorang perempuan, Pak. Benar, Pak. Bisa nyari duit. Apa yang diselipin ketemu? Apa aja yang diselipin ketemu? Begitu ketemu ditanya ini duit apaan, Bang? Jawab kita apa? Duit sial itu kepada kita taruh ketemu. Ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi keharmonisan di dalam rumah tangga, ayo kita ciptakan sebagaimana Rasulullah SAW kepada istrinya sangat menghormati, sangat menghargai, sangat cinta. Begitupun Rasulullah punya istri-istri yang soleha, bukan punya istri yang tukang lawan sama laki. Betul? Yang tukang bedak sama laki, betul? Tapi istri Nabi ada istri yang soleha. Dan bagi kaum perempuan ayo tiru akhlak baginda Nabi dan akhlak bagi istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi mudah-mudahan melalui momentum peringatan Maulid ini kita dicatat sebagai orang-orang yang bersyukur pada Allah dan dalam masalah kenikmatan dunia, yang kedua dalam kenikmatan agama, dan yang ketiga dalam kenikmatan akhirat. Kita bersyukur dengan nikmat yang akhirat yang Allah berikan. Nih, kita duduk di majlis ini lama apa bentaran? Dari jam berapa tadi kita duduk? Dari habis sholat isya, sekarang sudah menunjukkan jam 10, jam 20. Jam berapa ini? Jam 10. Itu sangat singkat dan sangat sebentar para jamaah sekalian. Maka insya Allah orang yang duduk di majlis taklim, di majlis ilmu kayak begini, ini pahalanya sama dengan orang sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Terawih aja juga ngintip imam. Kalau romannya imamnya cepetan, nah terawih ketolak. Bener-bener imamnya cepat. Giliran aja imamnya dulu, udah sampai tritipan masjid balik lagi. Udah sampai tritipan masjid sampai imam si anu, dah bolong juga gue beda aku sholat besok. Duduknya kita di majlis ilmu, nih sama dengan kita takziah 1000 jenazah. Kan belum pernah sekali takziah 1000 jenazah. Duduknya kita di majlis ilmu, nih sama dengan kita apa? Kita jenguk 1000 orang sakit. Pernah? Tetangga atuh gini sakit belum kita longok-longok. Ya, saudara sakit juga belum kita jenguk. Boro-boro 1000 orang sakit. Maka insya Allah ini pahala akhirat para sekalian. Sholat sendiri 10 derajat, sholat berjamaah 20 derajat, itu pahala akhirat. Ngaji, puasa, sedekah, infak, itu nikmat akhirat yang besok hasilnya bakal kita tuai ketika kita sudah masuk ke alam akhirat. Maka kalau kagak percaya ini kita kumpul ada pahalanya gede. Kalau kagak percaya apa ini? Percaya apa? Pahalanya gede ini kok. Pahalanya banyak ini kok, bener. Percaya apa kagak? Kalau gue percaya ya udah percaya dulu. Besok kita akan temuin di pahala kita. Pahala ngajinya yang blonjor kelihatan. Ngajinya yang rayang-rayang kelihatan. Nah, pahalanya semuanya dapat. Ya walaupun barangkali mohon maaf nih, dari rumah kita niat yang sama. Kemudian kita datang ke tempat yang sama. Kita dijamu sama panitia dengan buah-buahan yang sama. Betul? Betul ya? Kita dijamu sama panitia, dikasih makanan-makanan yang sama, duduk di tempat yang sama, tidak ada yang diperlakukan istimewa, tapi belum tentu begitu pulang ini pahalanya beda-beda. Pasti pahalanya mah beda-beda. Makanan kita boleh sama, tempat duduk kita boleh sama, majlis kita boleh sama, tapi ketika keluar dari sini belum tentu pahalanya sama. Kenapa? Karena ada yang di dalam majlis, ada yang duduk langak tengok di ibu-ibu. Wah, itu kalau bisa
bilang berapa kok? Terlalu besar. Jadi pakai semua. Dan yang begitu. Kita duduk di tempat yang sama, majlis sama, tapi keluar dari sini belum tentu pahala kita sama. Ada yang ngomong, Ustaz, misalnya, ada yang ngomongin seragaman, kok dalam jagung, belum utang, belum lunas, belum lunas. Ya, ada yang begitu. Maka itu mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang barokah. Dosa pulang dari sini, dosa-dosa kita rontong semuanya, bersih semuanya, kita sehat semuanya. Panjang umur, yang belum doyan ngaji mudah-mudahan habis maulid ngaji, rajin ngajinya. Yang belum suka berjamaah mudah-mudahan selesai maulid ini rajin berjamaah. Insya Allah yang banyak utang mudah-mudahan pulang dari sini utangnya lunas, kalau dibayar. Ini sampai mulut kali sampai melunasi kalau dibayar. Ya, astagfirullah. Rasulullah senang dengan kehadiran kita di majlis maulid ini. Ruh baginda Nabi kita hadir di dalam majlis ini dengan dibacakannya maulid Nabi tadi. Maka insya Allah Allah bakal kumpulkan kita di dunia dalam kebaikan, kemudian di akhirat nanti kita kumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah terjadi dari kebodohan dan saya sendiri. Apabila ada tutur kata dan bahasa yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Maafin ya Bu, maafin ya Pak. Terima kasih naik Avanza. Terima kasih dan sampai jumpa. Kuntilanak naik memberi. Kuntilanak nggak kuat beli motor. Buah jambu, buah mede, buah tubuh, buah durian. Itulah buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.